Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami, mengidentifikasi karya seni rupa menurut jenis, sejarah, fungsi, tema, dan nilai estetisnya. Materi saya ambil dari buku teks Seni Budaya semester 2. Pada bab pertama membahas tentang pameran, yaitu salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Makna komunikasi di sini adalah karya seni rupa yang dipajang tersaji dengan baik sehingga para penikmat seni dapat mengamatinya dengan nyaman untuk mendapatkan pengalaman estetis dan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pada bab 2 membahas tentang pengkajian seni rupa. Dalam proses pengkajian seni rupa ini dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama adalah dengan aspek saintifik, yaitu dengan mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan menyajikan. Lalu aspek visual, yaitu menguraikan keberadaan rupa dengan kata-kata. Berikutnya adalah aspek proses kreasi seni, yaitu menguraikan tahapan teknis penciptaan, skill atau keterampilan. Lalu aspek konseptual, ini menemukan inspirasi dan gagasan seni. Dan yang terakhir adalah aspek kreativitas, yaitu menetapkan tingkat pencapaian kreativitas. Untuk lebih jelasnya, untuk 2 bab ini silahkan dipelajari buku materinya. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang fenomena seni rupa yang terdiri dari seni rupa pramodern, seni rupa modern, dan seni rupa postmodern. Pramodern menunjukkan babakan sejarah di mana manifestasi karya seni rupa hadir sebelum zaman industri. Perkembangan seni rupa dilihat dari aspek kesejarahan, merupakan rangkaian perubahan baik dari aspek konseptual maupun aspek kebentukan. Kita akan melihat beberapa alirannya, yaitu primitivisme, naturalisme, realisme, dan dekorativisme. Primitivisme adalah corak karya seni rupa yang memiliki sifat bersahaja, naif, sederhana, spontan, jujur, baik dari segi penggarapan bentuk maupun pewarnaan. Jadi senimannya bebas dari belenggu profesionalisme, tradisi, teknik, dan latihan formal proses kreasi seni. Naturalisme merupakan corak karya seni rupa yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni, sehingga seniman terikat sekali pada hukum proporsi, anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan untuk mencapai kemiripan sesuai dengan perwujudan objek yang dicerap mata. Realisme adalah perkembangan lebih lanjut dari naturalisme. Kita sebut realistis sebab berusaha dengan segala daya untuk menyatakan perwujudan objek dengan tepat, berusaha melukiskan keadaan secara nyata. Seniman realis memandang dunia itu tanpa ilusi. Mereka menciptakan karya seni rupa yang nyata, menggambar apa saja yang nyata dan benar-benar ada di dunia. Dekoratif berhubungan dengan hasrat menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi, dan ciri-cirinya bersifat kegarisan, berpola, ritmis, pewarnaan yang rata, dan secara umum mempunyai kecenderungan kuat untuk menghias. Tujuannya dan sifat hias ini menyebabkan keindahan rupa dekoratif termasuk kategori seni yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ada 2 klasifikasi, yakni dekoratif figuratif dan dekoratif geometris. Sekarang kita masuk ke seni rupa modern. Esensi dari seni rupa modern ialah kesadaran akan nilai individu sebagai karakter aktivitas manusia. Seni pop ditandai oleh ketiadaan pengangguran, konsumerisme, makin meningkatnya kesejahteraan, mobilitas sosial ke atas, melonggarnya struktur kelas dalam masyarakat, berubahnya pandangan sosial dan kesejahteraan kaum muda, beserta budaya protesnya,
pengalaman, dan kepekaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pop art adalah produk sistem perekonomian kapitalis di mana segala hal yang dalam hidup ini, termasuk hal-hal yang berada dalam wilayah realitas simbolisme, diusahakan menjadi komoditi yang bisa dijual ke pasar luas. Oleh karena itu, logika produk kesenian yang lahir dari sistem perekonomian ini adalah logika pasar dan bukan logika artistik. Seni optik meliputi seni 2 dimensi dan 3 dimensi yang mendasarkan diri pada ilmu optik, ilmu cahaya, dan ilmu warna untuk mengolah bentuk-bentuk tertentu yang digunakan untuk mengeksploitasi falibilitas mata. Seni optik pada umumnya berbentuk abstrak, formal, dan konstruktivis melalui bentuk yang khas, geometrik, dan perulangan yang teratur, rapi, teliti, sehingga dapat menimbulkan efek yang mengecoh mata dengan ilusi ruang. Seni optik lebih menitik beratkan pada representasi gerakan atau bagaimana menggambarkan sesuatu sehingga seakan bergerak dengan memanfaatkan efek ilusi pada mata. Seni konseptual adalah sesuatu yang berkaitan dengan konsep. Konsep adalah ide yang penting dalam menciptakan suatu seni. Seni kontemporer. Ada 2 paradigma aktivitas seni kontemporer. Pertama, kelompok yang mementingkan aktivitas seni sebagai aktivitas mental senimannya. Lalu yang kedua adalah kelompok yang mementingkan aktivitas seni ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Sehingga muncul pemikiran bahwa kecenderungan persepsi seperti itu sebagai sesuatu yang menyulitkan dalam penilaian estetik menurut Scruton. Sekarang kita masuk ke seni rupa postmodern. Postmodern diartikan untuk menunjukkan reaksi yang muncul dari dalam modernisme, sebuah gerakan yang menolak modernisme yang mandek dalam birokrasi museum dan akademik, menjelaskan siklus sejarah baru yang dimulai sejak berakhirnya dominasi barat, surutnya individualisme, kapitalisme, dan kristianitas, serta kebangkitan budaya non-barat, hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari. Cara pengungkapan karya seni ini dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang konsumer atau konsumerisme. Nah, kita akan menyimak bahasa estetik postmodern ini. Yang pertama adalah pastis, yaitu karya sastra, seni, atau arsitektur yang disusun dari elemen yang dipinjam dari berbagai pengarang, seniman, atau arsitek dari masa lalu dalam mengimitasi karya masa lalu dalam rangka menghargai dan mengapresiasi seni. 2 adalah parodi, yaitu sebuah komposisi dalam karya sastra, seni, atau arsitek yang pemikiran dan ungkapan khas dalam diri seseorang pengarang, seniman, arsitek, atau gaya tertentu diimitasi sedemikian rupa untuk membuatnya humoristik atau absurd. Kemudian kitsch, yaitu mengcopy elemen-elemen gaya dari seni tinggi atau objek sehari-hari untuk kepentingan sendiri yang produksinya didasari pada semangat memasakkan atau mendemitosasi seni tinggi. Berikutnya adalah camp, yaitu satu bentuk dandisme dan karenanya menyanjung tinggi kevulgaran, menekankan dekorasi, tekstur, permukaan sensual, dan gaya dengan mengorbankan isi. Dan terakhir adalah skizofrenia, didefinisikan sebagai putusnya rantai pertanda, yaitu rangkaian sintagmatis penanda yang bertautan dan membentuk satu ungkapan atau makna. Demikian materi yang saya berikan pada video ini. Terima kasih.